tempat ini untuk memuji serta membesarkan nama Tuhan. Siapa yang hari ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, boleh dong saya lihat lambaian tangannya. Wih, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah untuk memuji Dia Raja segala raja. Tapi sebelum itu mari saya undang seluruh believers untuk kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat hidup kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dan penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, apapun kondisi kami, apapun musim kehidupan kami tahu Engkau selalu ada di sana. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hanya takut sama Engkau aja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap jalan kehidupan kami Engkau yang punya rencana yang terbaik. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan buat Yesus kami yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang berikan bangkit berdiri. Mari kita bersuka di dalam Dia. Masuk hadiratnya dengan bersyukur. Pelatarannya dengan pujian. Sama-sama tepuk tangan, come on.
God bless you. Glad to see you here. Jika engkau datang membawa pergumulanmu, membawa bebanmu, membawa masalahmu, jangan pernah takut Bravers karena kita enggak sendiri, amin. Datang, hampiri Yesus, serahkan segala kekhawatiranmu di dalam Dia, karena Dia akan memberi kelegaan bagi kita, amin. Kami menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan semua. Apakah kau payah bertelinga?
memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami tak berhenti memuji, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Silakan duduk Bravers. Firman-Mu berkata, Tuhan, marilah kepadaku segala yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena Engkau akan memberikan kelegaan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap takutmu, setiap keraguanmu, setiap musim di hidupmu, Dia tahu, saudara. Amin. Karena Dia menetapkan kita sesuai dengan rencananya. Thank you, Jesus.
the storms, though the nights, we know that everything will be alright in your hands. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good through it all. He's always there for me. Katakan, God's been good to me. I have known the Father's cares for me. Katakan, He's been good. He's been good. Amen. He's been good through it all. He always there for me. God's been good to me. Through the storms, though the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good to me. Honestly, lagu ini mengingatkan saya sama almarhum papa saya. Mungkin beberapa orang di sini kenal. Pada saat dia sakit, saat dia menghadapi tumor otaknya, dia selalu ngingetin saya, Ika, everything will be alright. Karena dia baik. Gak pernah dia ngeluh dalam setiap apapun yang dia lewati dalam hidupnya. Saat ini papa udah bahagia sama Tuhan Yesus. Tapi lagu ini terus merema dalam hati saya sampai usia saya sekarang. Sama-sama kita nyanyikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Amin. Dia baik bagiku. Katakan ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Mari katakan dengan imanmu, sama-sama angkat suaramu. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Katakan lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Thank you Jesus. Berapa banyak jemaat Tuhan yang mengalami hari-hari yang kurang baik mungkin belakangan ini. Too much pressure. Begitu banyak ketakutan dalam hidup kita. Begitu banyak ketidakpastian dengan kondisi ekonomi saat ini. But believe in God. Believe in Him. Be wise. Everything will gonna be alright. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik. Dengar lebih lembut kita nyanyikan sekali lagi. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik. Katakan dengan penuh iman, Dia baik bagiku. Amin. Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan iman kami dan kepercayaan kami gak akan pernah padam bersama-sama dengan Engkau. Kami datang membawa hati kami Tuhan, dan kami siap disirami oleh kebenaran firman-Mu yang Tuhan pakai melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membukakan lagi Tuhan paradigma-paradigma yang baru, yang membuka hati dan pikiran kami semakin lebih dalam lagi mengenal Engkau. Sebagai satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan in any kind of situation in our life. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk bisa kasih salam depan belakang, kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yang siap dengar firman Tuhan bilang yes. Aduh, suaranya belum kedengeran. Yang siap dengar firman Tuhan bilang yes. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman baru di Raja Wali Church, selamat datang. Buat teman-teman yang di Raja Wali Church tentunya pasti tahu bahwa setiap bulan itu kita biasanya ada tema bulanan. Dan tema bulan ini adalah Dan Healing Start Living ya. Karena saya percaya kehidupan kita semestinya di dalam Tuhan itu berbeda. Dan satu bulan ini kita porosnya adalah di cerita orang yang sakit lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Dan selama 38 tahun dia berasa kondisinya normal sampai pada waktu dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus sembuhkan dia gitu ya. Karena saya tidak ingin saudara berasa keadaan saudara saat ini adalah identitas saudara aslinya. Tidak demikian. Karena di dalam Tuhan tentunya kita akan mengalami perjumpaan dan akan memiliki kehidupan yang berbeda. Amin saudara. Jadi kita akan belajar satu bulan ini Dan Living Start Healing. Dan sekarang kita masuk di minggu yang ke berapa berarti nih? 4 ya, betul ya? Ketiga ya. Minggu yang ketiga ya Bapak dan Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya ya. Oke, langsung aja. Di minggu yang ketiga ini saya mau ajak teman-teman semua kenalan dengan satu orang yang kita sebut saja namanya Chandra. Chandra tuh orangnya menyenangkan. Ya, tipe orang yang kalau masuk ruangan tuh energinya berasa gitu ya. Rame, ceria, seru gitu kalau ngobrol sama dia ya. Dan selalu bisa membuat tawa gitu ya pada waktu kita berjumpa dengan dia. Dan selalu jadi orang yang paling semangat kalau diskusi di cell group misalkan. Dan kalau ada yang minta bantuan biasanya Chandra orang pertama yang voluntarily cepat tanggap. Chandra juga biasa orang yang pertama angkat tangan kalau di gereja perlu pertolongan. Dia orang yang pertama angkat tangan. Nah kan orang yang ramai dan ceria biasanya kalau orang ditanya apa kabar? Sama, Chandra kalau ditanya, Chandra gimana kabar? Jawabannya apa saudara? Baik, puji Tuhan. Minim-minim kalau dia lagi ada masalah, lagi banyak belajar ya. Mantap, dia ngangguk, dia senyum. Sampai suatu hari orang yang dekat dengan dia yang mungkin tahu apa yang lagi going on di hidup dia. Duduk deket bareng sama dia, bukan di acara gereja, bukan di tengah keramaian. Bener-bener momen kayak lagi ngopi gitu, dia senggol si Chandra gitu ya. Chan, lu beneran lagi baik? Hening. Chandranya nunduk lama banget, lalu dia ngomong sama temennya kan, sebenarnya gue capek banget sih. Tapi kalau gue bilang itu kayaknya gue berasanya iman gue kurang ya. Kalimat itu yang bikin saya merenung gitu saudara ya, tentang tema yang nanti kita sebentar mau bahas. Karena tanpa disadari kalau itu benar, maka atau kita merasa itu benar, Chandra udah belajar atau mengamini satu hal yang menurut saya sangat berbahaya.
bahwa kejujuran adalah tanda kelemahan iman. And it's so dangerous. Bahaya. Dan kalau kita percaya itu, kita semua dalam masalah yang jauh lebih besar lagi dari sekedar dari mulut kita keluar omongan, lagi capek nih. Dan hari ini saya mau tanya satu pertanyaan, bukan untuk saudara jawab sekarang, tapi biarkan itu ada di dalam hati saudara. Selama kurang lebih 40 menit kita akan bahas ini. Pertanyaan saya buat saudara adalah ini nih. Saudara, next pertanyaannya ini. Saudara lagi beneran? Baik-baik aja? Atau lagi pura-pura? Karena kita ini hidup di era yang sangat unik. Di mana banyak konten ngomonginnya healing. Kita paling berisik ngomongin self care. Kita paling berisik ngomongin emotional things gitu. Kita paling berisik ngomongin kita mesti bikin boundaries katanya. Jangan boleh ke trigger. Ya, kita mesti menjaga banyak hal dan itu bagus ya. Menurut saya bagus. Ini bukan sarkas saudara ya, beneran serius bagus. Tapi ada satu hal yang ironis, kita adalah generasi yang paling fasih bicara itu semua, tapi paling susah jawab pada waktu ada yang nanya sama kita, kamu baik-baik aja gak sih? Susah kita jawabnya. Kita bisa bikin konten yang kelihatannya seru, kelihatannya vulnerable. Tapi waktu seorang duduk di depan kita tanya dengan tulus, kita susah jawabnya. Biasanya kita autopilot tuh. Respon otomatis. Gimana kabar? Fine, semuanya baik-baik aja. Lagi banyak kerjaan aja. Gak apa-apa, gue aman. Udah healing kemarin. Atau minim-minim kalau yang lebih rohani, puji Tuhan. Lagi diproses. Lagi proses. Lagi proses tuh jawaban orang Kristen paling favorit saudara ya. Sebenarnya dia lagi gak baik-baik aja tapi gak mau ngejelasin apa-apa juga. Dia mau kabur gitu. Cukup rohani diucapin tapi cukup samar untuk kita mau jujur. Saya gak menghakimi karena saya tahu rasanya. Karena saya juga orangnya yang suka ngomong begitu kadang-kadang. Gitu saudara ya. Dan saudara juga di sini mungkin tahu rasanya. Dan hari ini kita mau kasih nama fenomena ini namanya. Dan ini yang kita mau bahas pada hari ini di minggu ketiga tentang dan healing start living. Namanya adalah fake peace. Semua bilang fake peace. Damai yang palsu. Damai yang dipinjem. Damai yang kalau saya boleh katakan kayak kita lagi pakai kostum. Gitu saudara ya. Dan ini masalahnya, next masalahnya nih saudara prinsipnya. Semakin lama saudara pakainya, semakin susah melepasnya. Karena melepasnya berarti harus ngaku bahwa selama ini kita lagi pura-pura. That's the problem. Makin lama pakainya, makin susah lepasnya. Karena untuk melepasnya, kita harus ngaku bahwa selama ini kita lagi pura-pura. Dan saudara, ada ayatnya untuk lebih jauhnya. Tapi sebelum lebih jauh, saya stop di sini dulu. Kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Amin saudara, kita bersatu dalam doa sebentar untuk sebelum kita firman Tuhan. Hari ini kita minor pantun gitu ya, nanti pantunnya besok-besok lagi aja. Kita langsung bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini, kami mau bahas firman Tuhan lebih jauh lagi. Urapi hamba-Mu, juga kami mau buka hati kami, agar kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Kami mau serahkan menit-menit ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Ica yang baru perdana hari ini melayani. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kayaknya sih masih single juga saudara ya. Jadi kalau yang mau dikenalin ya ada mamanya di sini puji Tuhan. Oke, sebelum kita ngomongin ini lebih jauh, saya mau kita teliti satu ayat yang menurut saya kita perlu baca saudara. Yang kita sering baca, tapi kalau kita dalemin ini menarik sih. Yohanes 14 ayat 27. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya, ada di depan. Saudara mungkin kalau nggak kelihatan ketutupan badan saya juga bisa dibuka di handphone. Kita mau baca bersama-sama atau Alkitab manual kalau saudara buka. Ada, bawa maksud saya. Let's go, Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara perhatikan kalimat itu baik. Baik-baik, Yesus gak bilang dunia tidak bisa kasih damai dong berarti. Iya gak? Yesus gak sedang bilang dunia gak bisa kasih damai, bukan. Dia bilang damai sejahtera yang kutinggalkan padamu
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya dia bilang damai yang dari dunia itu beda. Beda jenis, beda kualitas. Beda ketahanannya. Berarti kita nangkep ada dua damai yang beredar nih. Ada damai yang dari Tuhan, yang satu produksi kita sendiri. Nah, dari kita ngerti ini, kita harusnya paham. Kalau mau jujur, kita bahkan jago banget produksinya tuh damai yang kedua jenis itu. Betul gak? Damai jenis kedua itu kita pandai banget produksinya itu teman-teman. Seperti apa wajahnya kita mau kupas tuntas pada siang hari ini. Mari kita mau kenalan dengan damai yang kita produksi sendiri. Dan saya mau kita introspeksi ya. Dan jujur waktu saya merenungkan ini, saya nemu diri saya juga ada di ketiganya sih. Ada 3 wajah damai yang kita produksi sendiri. Mari kita lihat damai yang pertama. Yang pertama ini saudara, damai saya bilang wajahnya adalah damai karena menghindar. Ini dulu favorit gua banget. Damai karena menghindar. Caranya simpel. Kalau ada masalah, jangan adepin. Nonton aja Netflix. Ya gak sih? Scroll aja TikTok. Ya kan? Pergi nongkrong sama teman-teman, gak usah duduk sama diri sendiri. Masalahnya kan belum selesai, cuman kita kabur aja. Gitu. Ini bukan damai, ini gencatan senjata lagi berhenti aja ini. Ini bukan perdamaian. Dan nanti perangnya akan datang lagi. Biasanya pada waktu mau tidur tuh, datang lagi damainya. Apalagi yang lagi pacaran, lagi ribut, kan suka begini. Lagi berantem, lagi konflik, diteleponin, biarin gua gak angkat. Gua kabur aja. Tapi begitu tidur kepikiran biasanya. Saya juga dulu lagi berantem dengan Cimeyer juga kepikiran. Tapi kalau saya orangnya saya cecer ya, saya telepon. Kan hatiku tak tenang kalau dia tidak senyum saudara. Baiklah, langsung kedua aja ya. Damai yang kedua saudara yang tipuan dari dunia adalah damai karena denial. Semua bilang denial. Yang ini lebih halus. Kita tahu nih ada yang salah. Kita yang salah bahkan sebenarnya, tapi kita gak mau akui. Kita gaslighting orang lain. Atau kita denial, udah gak apa-apa kok, aman. Ini bukan masalah gede kali. Orang lain juga ada yang lebih susah dari gua gitu. Ini bukan berdamai, ini kayak penguburan gitu. Dan yang dikubur masih hidup. Saudara ngerti maksud saya? Sekarang kita ngomong yang ketiga. Damai karena, yang ini yang paling banyak, yang saya udah berbagi di konten saya juga. Damai karena saya bisa ngontrol semuanya. Saya bisa ngontrol semuanya. Dan ini paling bahaya, karena ini kelihatannya paling dewasa gitu ya. Gue udah atur keuangan gue, udah atur karir, udah atur hubungan, semua sudah diatur dengan spreadsheet Excel yang sangat rapi step by stepnya. Dan selama under control, everything is good. Tenang-tenang aja, aman-aman aja. Sampai satu ketika, ada satu hal yang lepas kendali. Dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kayaknya artikulasi aku berdoa udah benar Tuhan. Kenapa begini? Artikulasi aku berdoa kan udah benar. Aku butuh ditolong. Kenapa Tuhan jawabannya beda? Kenapa yang Ono didengerin? Artikulasinya sama kayaknya. Kenapa Tuhan denger? Aku tidak. Yang tahu-tahu aja. Sampai semuanya lepas kendali. Tiba-tiba pemerintah bikin keputusan yang sangat membangongkan lah. Harga saham yang lagi terbang tinggi bagai raja wali. Akhirnya lagi pas nyungsep lah dan sebagainya lah. Ini wajah yang paling susah dikenali. Karena orang di sekeliling kita tidak tahu. Orang di sekeliling kita bahkan tepuk tangan saudara. Waktu kamu pakai topeng ini. Dan bahkan ada bercandaannya di TikTok, di Instagram, di mana-mana saya lihat katanya. Tahu nggak kasta tertinggi personal branding paling hebat katanya gitu. Kasta tertinggi personal branding paling hebat adalah ketika lu susah temen lu gak tahu katanya. Gak ada yang percaya lu susah. Itu kasta tertinggi personal branding paling hebat katanya. Well, it's happened in our life. 3 topeng, 1 masalah yang sama, damai yang kita buat sendiri. Dan berita buruknya, itu gak pernah bakal kuat cukup untuk menanggung hidup saudara. Amin. Dan hari ini kita mau belajar dari seseorang yang baru aja mengalami hal ini.
Dan lihat respon dia gimana. Orang ini baru mengalami kemenangan yang paling spektakuler dalam hidupnya. Dan tepat setelah itu dia langsung kolaps total. Kita mau kenalan, bukan kenalan sih, teman-teman udah kenal. Tapi kita mau lihat cerita hidupnya. Tokoh ini bernama Elia, semua bilang Elia. Siapa yang gak tahu Elia lah. Elia tokoh besar itu di Alkitab gitu ya. Nah bayangkan ini, kalau saudara belum menangkap cerita dia, bayangkan saudara baru aja menang. Bukan menang biasa, saudara baru aja sendiri berdirian di Gunung Karmel berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Seorang diri lawan 450 Nabi Baal. Satu lawan 450. Ini kan kayak Arsenal ya. Kidding. Ini adalah kontes untuk membuktikan bahwa dewa mereka yang hidup atau Tuhan kita yang hidup. Itu yang dia lagi libatin. Terlibat di dalamnya. Itu sebuah kontes, dia lagi berhadapan dengan nabi-nabi dewa Baal. Untuk membuktikan mana yang hidup. Dewa Baal atau Tuhan yang kita sembah ini yang hidup. Dan nabi-nabi Baal itu berdoa dari pagi sampai sore, berteriak, menyayat diri. Tidak ada api yang turun, tidak ada jawaban yang turun. Lalu saudara, si Elia berdoa. Satu doa singkat, api turun dari langit. Keren banget gak sih? Saudara bayangin gak kalau saudara jadi dia, api turun dari langit, bius gitu. Dan disaksikan oleh seluruh Israel. Habis itu hujan lagi, kekeringan 3 tahun berakhir. Musuh dikalahkan, rajanya kabur, naik kereta kuda pergi. Dan hebatnya, rajanya naik kereta kuda pergi duluan, Elia bisa lari lebih cepat dibanding orang yang naik kereta kuda. Mungkin ini ide dari Marvel buat bikin film, dari DC untuk bikin film The Flash. Maybe. Ya kan? Lalu Elia berlari mendahului kereta raja dalam kuasa Tuhan kata Alkitab. Nyampe lebih dulu ke ibu kota. Kalau dipikir-pikir ini kan puncak karir seorang nabi. Puncak karir seorang nabi. Gak ada yang lebih spektakuler dari ini. Harusnya kan keren ya. Dan kalau di film-film Marvel mungkin ini adalah adegan terakhir sebelum kredit rollnya muncul. Jagoannya menang gitu. Layarnya gelap. Semua orang nonton tepuk tangan. Harusnya itu dong selesai. Tapi Alkitab gak berhenti di situ. Nanti saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3. Baca di rumah ya, saya kasih PR. Ceritanya Naaman rajanya tahu, sekarang Naaman lagi bukan Naaman ya. Rajanya tahu, ratunya tahu di ibu kota, Ratu Isabel. Dengar semua yang terjadi dan dia kirim pesan ke Elia. Elia macam-macam sama gua kata si Ratu Isabel. Besok jam segini, aku akan membuat nyawamu seperti nyawa dari satu dari mereka yang sudah kamu bunuh. Satu ancaman, satu kalimat dari satu perempuan. Dan Elia, nabi yang baru saja menyaksikan atau menjadi saksi bahwa Tuhan bisa menurunkan api dari langit. Gitu ya. Firman Tuhan bilang Elia, kabur, lari. Saudara ini penting ya buat kita lihat secara jujur gitu. Pelajarannya apa? Pelajarannya gini saudara, sehebat-hebatnya pria tetap goyah kena ancaman wanita. Oleh sebab itu hargailah wanita yang ada di sekitar kita. Dan semua yang wanita katakan, ampun, benar. Itu yang wanita amin. Yang pria katakan ampun. Ya bukan gitu ya, itu cocok logi saya. Sorry, hapus itu tadi lupa. Ini kebawa bercanda aja ya, hapus. Oke. Udah tertanam ya. Just kidding teman-teman ya. Tapi seriusan nih. Jadi baru sehari sebelumnya dia lihat api dari sorga. Hari berikutnya lari. Karena satu ancaman. Ini bukan kayak orang bipolar ya. Bukan kayak orang inkonsisten gitu. Bukan kayak ini sesuatu yang memalukan. Tapi ini adalah gambaran manusia yang paling nyata yang pernah ditulis Alkitab. Sampai-sampai Elianya sendiri tertulis di 1 Raja-Raja 19:4 bunyinya begini. Bisa ditampilkan. Baca itu baik-baik deh. Cukuplah itu. Enough gitu bahasa Inggrisnya kalau kata Elia. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Pembelajaran Alkitab lebih teliti, jeritan Elia ini bukan soal dia diancam oleh Isabel. Bukan, tapi banyak orang yang cocok logian kayak begitu. Enggak, dia udah punya keluhan banyak sebenarnya sama Tuhan tentang Israel yang selalu kalau lagi butuh cari Tuhan, lagi ada masalah lupa sama Tuhan. Dia kesel gitu ya. Dengan peristiwa Israel up and down. Jadi Elia merasa cukuplah, udah ngapain bercapek-capek begini gitu. Cukup, enough. Saudara, ini bukan kalimat orang yang nyerah secara dramatis. Ini bukan orang yang marah sama Tuhan. Ini adalah kalimat orang yang lagi capek.
lelah. Dan gak punya tenaga lagi bahkan untuk pura-pura. Gak ada topeng, gak ada puji Tuhan lagi proses. Cuma capek. Yang sangat dalam, yang akhirnya diucapkan apa adanya. Dan perhatikan saudara satu hal yang paling penting sih di sini. Elia tidak bohong sama Tuhan. Elia gak bohong kepada Tuhan. Justru sebaliknya di bawah pohon itu, pohon juniper namanya, Elia jadi versi yang paling jujur dari dirinya yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Sekarang, saya kembali ke Chandra. Bandingkan sama Chandra. Chandra yang tersenyum, yang kalau jawab baik, puji Tuhan. Chandra yang takut kelemahan imannya, terkuak. Ketemu sama Elia, tokoh di Alkitab yang luar biasa itu bilang, enough, ambil nyawa saya Tuhan. Ini pertanyaannya, menurut saudara, mana yang lebih rohani? Mana yang lebih rohani? Saya serius. Mana yang lebih rohani? Karena kalau kita jujur saudara ya, gereja tuh atau banyak kita tuh sering tanpa sadar dapat pengajaran atau diajarkan bahwa yang kayak Chandra yang lebih rohani. Bahwa tersenyum adalah tanda iman. Ya gak salah. Tapi saya juga yakin mengakui kelelahan dan jujur sama Tuhan, itu rohani juga. Amin. Itu bukan kelemahan. Tuhan yang sama loh yang melihat Elia. Tuhan yang sama yang nurunin api. Tuhan yang sama melihat Elia teriak kayak begitu di bawah pohon juniper itu. Enggak berpikir itu kelemahan. Dan sekarang saya mau tunjukkan ya. Apa yang Tuhan lakukan pada orang yang akhirnya jujur. Karena ini yang ngubah segalanya. Saudara siap, amin. Sekarang kita kembali ke Elia di bawah pohon tadi. Jujur total, tanpa topeng, dia menghampiri Tuhan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, Tuhan responnya gimana ketemu yang model Elia begini? Tuhan gak ceramah sama Elia. Gak diceramahin. Tuhan gak datang berkata, gitu aja lu, lemah. Enggak. Baru kemarin juga gue kasih lihat api dari surga. Selemah itu loh. Kan seharusnya gak kayak gini. Enggak. Tidak ada teguran. Tidak ada, lu baca lagi deh. Ayat-ayat yang kemarin lu udah baca tuh hafalannya banyak kan. Baca lagi lu. Gak ceramah soal iman. Yang firman Tuhan katakan adalah, tahu gak firman Tuhan bilang apa? Tuhan memberi dia makan. Tuhan kasih Elia tidur. Dan Tuhan berkata seperti gini di 1 Raja-Raja 19 ayat 7 ya. Mungkin saya taruh ayatnya ke skip nanti aja. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Wow, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta, Allah yang baru menurunkan api di Bukit Karmel, milih datang ke padang gurun, bangunin Elia dengan sentuhan lembut, bukan dengan suara gentur loh, suara guntur ya, suara petir, dengan lembut gitu, dengan sentuhan dan berkata, gak ngomong lu harus lebih kuat, gak ngomong iman lu kemana, gak ngomong lihat semua yang udah aku lakukan untukmu, enggak, tapi makan dulu Elia. Perjalananmu masih jauh. Saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak terkejut dengan kelelahan kita. Tuhan yang tidak mundur ketika kita gak lagi baik-baik aja. Tuhan yang gak butuh performa iman saudara. Saat saudara lagi lemah. Dan dia hadir. Jadi prinsipnya saudara seperti begini. Kejujuran kepada Tuhan bukan tanda iman yang lemah. Itu adalah awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Amin. Kejujuran pada Tuhan bukan tanda iman yang lemah. Itu adalah awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Makanya di Mazmur 34 ayat 19 bunyinya begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Amin. Amin. Bukan orang yang kelihatan kuat. Bukan yang tersenyum dan menjawab puji Tuhan tiap minggu, enggak. Tuhan tuh dekat sama orang-orang yang patah hati. Yang ragi remuk jiwanya. Tuhan gak menjauh dari orang yang hancur. Dia justru mendekat. Sampai sini saudara paham, amin. Sekarang kita lanjutkan. Tapi saudara sadar gak apa yang barusan Tuhan lakukan sama Elia di situ? Elia kan gak datang dengan dia kelihatan hebat. Gak datang dengan persembahan, gak datang dengan liturgi ibadah yang benar kali. Gak datang dengan iman yang kayaknya kuat kali, enggak. Dia datang kelelahan dengan permintaan untuk mati. Dan Tuhan gelar mejanya buat dia. Roti, air, dan berkata duduk dan makan. Di momen itu saudara, Tuhan tawarkan roti, air, dan duduk untuk makan, saudara. Ternyata itu bukan kejadian yang baru. Jauh sebelum padang gurun Elia, ada sebuah gambaran di Alkitab yang menjelaskan kenapa Tuhan berespon dengan cara seperti itu. Saya mau ajak saudara ke kitab yang paling jarang dikunjungin. Mungkin paling jarang dibuka-buka juga. Namanya kitab Imamat. Jujur, saya juga pada waktu baca kitab-kitab Imamat, kayaknya pengantar tidur itu. Karena isinya peraturan-peraturan semua. Peraturan keimamatan, tentang korban persembahan ini, korban persembahan itu. Ini bukan bacaan favorit siapa-siapa sebelum tidur. Tapi gini, Imamat 7 terutama berbicara kan tentang berbagai persembahan. Ada persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban persembahan sajian. Dan semuanya punya satu kesamaan saudara. Kalau kita baca lebih teliti di Alkitab, semuanya dibakar. Seluruhnya habis dibakar di atas mezbah. Kecuali satu. Satu korban yang persembahannya tidak dibakar, bahasa aslinya namanya Sefah Selamin. Ini bukan kolagen yang buat benerin muka, bukan namanya walaupun melamin gitu, bukan ya. Ini Sefah Selamim, dalam bahasa kita tuh artinya persembahan keselamatan, peace offering. Korban keselamatan atau peace offering. Dan saya mau tunjukkan sesuatu yang mungkin belum pernah saudara perhatikan sebelumnya. Dalam 5 persembahan besar dalam Imamat, Selamim ini adalah satu-satunya yang tidak diwajibkan. Yang lain wajib, korban bakaran, persembahan penghapusan dosa, korban sajian, persembahan penebus kesalahan, wajib. Tapi Selamim ini tidak. Enggak ada yang nyuruh, tidak ada yang mewajibkan. Ini satu-satunya persembahan yang murni dari kerinduan yang bersangkutan, bukan dari kewajiban. Ingat ya, ini persembahan keselamatan, bahasa Inggrisnya peace offering. Korban membawa damai. Lalu hal kedua yang membuat saya lebih seru lagi mempelajari ini, ternyata Selamim ini namanya gitu ya. Banyak orang menerjemahkannya sebagai damai, akar kata shalom katanya. Itu benar, tapi dipelajari lebih dalam lagi, ini ngeri sekali. Artinya bagus banget, artinya bukan sekedar tidak ada konflik. Selamim ini artinya utuh, lengkap, tidak ada yang kurang. Jadi bukan sekedar gak ada konflik, tapi utuh, lengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada yang retak. Ini bukan damai yang artinya tenang-tenang aja. Ini artinya damai tuh hidupnya benar-benar penuh gitu. Utuh. Dan ini bentuknya jamak. Kalau shalom ternyata tunggal. Kalau Selamim ini bentuknya jamak. Jadi damai yang berlapis-lapis. Dalam buku yang saya coba kulik gitu saudara ya. Tulisannya dari Rabbi David Hoffman ya. Komentaris dari dia. Kutipan lengkapnya bisa diakses online di artikel Jewish Theological Seminary kalau saudara tertarik ya. Saya kayaknya lupa taruh sumbernya di situ. Singkat cerita dia menuliskan begini ya. Kalau shalom tunggal. Tapi kalau Selamim ini lapisannya 3. Jadi damai dengan Allah, damai dengan dirimu sendiri, damai juga dengan komunitas di sekitarmu. 3 lapis. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. 3 rekonsiliasi sekaligus dalam satu persembahan. Dan yang mengejutkan dari persembahan ini adalah setelah dipersembahkan, dia gak dibakar. Yang lain kan dibakar selesai. Tapi peace offering ini gak dibakar. Tuhan gak minta dibakar, Tuhan justru memerintahkan makan. Makan. Jadi imamnya sendiri dapat jatah untuk dimakan. Keluarga yang bawa persembahan makan, saudara. Persembahan itu. Dan ini adalah satu-satunya persembahan dalam seluruh imamat yang dimakan bersama. Seperti makan malam di meja yang sama dengan Tuhan. Istilahnya kan begitu. Yang lebih seru lagi di Imamat 7:13 ada satu detail. Semua persembahan yang lain menggunakan roti tanpa ragi.
Roti yang bersih tanpa fermentasi ini simbol kesucian sama Tuhan. Tapi peace offering ini, Imamat 7 ayat 13 bunyinya begini. Silakan ditampilkan. Ia harus mempersembahkannya, persembahan itu beserta dengan roti bundar yang beragi. Di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Jadi secara eksplisit ini menyebutnya rotinya juga roti beragi. Roti yang gak sempurna, roti manusia biasa. Jadi Tuhan tidak mengundang manusia yang beres ke mejanya. Tuhan mengundang manusia apa adanya. Dengan roti beragi mereka untuk duduk makan bersama dengan dia. Dan kalau kita lihat ini gambarnya secara utuh. Semua persembahan lain adalah usaha manusia menuju Allah. Kita bawa sesuatu, kita bayar harganya, kita berusaha untuk menjangkaunya. Tapi peace offering undangan dari Allah. Untuk duduk bersama-sama, makan di mejanya. Sekarang saudara, talikan dengan apa yang Yesus lakukan di perjanjian baru. Ya gak sih? Dia yang datang, dia yang turun. Sebelum dia disalibkan, dia mengambil roti dan berkata apa? Inilah tubuh dari tubuhku. Ya gak sih? Connect kita sekarang semua konsepnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kan perjamuan kudus bukan sekedar ritual gereja. Itu adalah selamim yang hidup yang lagi ngomong itu. Jadi Yesus bukan bawa persembahan ke meja itu. Yesus adalah persembahannya. Supaya damai. Dan dia mengundang kita duduk di mejanya. Bukan karena kita cukup beres. Bukan karena roti kita udah sempurna. Tapi karena dia sudah bayar semuanya. Jadi saudara kalau kita ngerti kayak gini-gini. Indahnya lagi saudara ya. Yesaya 9 ayat 6 bunyinya begini nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan namanya disebut Raja Damai. Bukan Raja Kenyamanan. Bukan Raja Kemudahan. Raja Damai. Raja yang bawa selamim. Keutuhan, kelengkapan dan rekonsiliasi 3 arah itu tadi. Yang saya udah bahas panjang lebar itu tadi. Hopefully sedikit pendalaman di sini membuka mata kita lebih jauh lagi. Wow, kayak gitu ya? Iya. Sekarang kita kembali ke Elia. Tuhan datang ke padang gurun, bawa roti dan air dan berkata, bangkitlah dan makanlah. Elia tidak diminta bawa persembahan dulu, tidak diminta bersih dulu, kuat dulu, sembuh dulu. Tuhan yang datang. Tuhan yang gelar mejanya di padang gurun, di tempat yang paling tidak layak. Itu bukan kebetulan. Itu selamim in action. Jadi, kalau fake peace adalah damai yang kita usahakan, kita striving, berusaha banget untuk mendapatkannya, hasilnya tuh selalu sama, sementara namanya. Sebentar doang. Tapi true peace adalah damai bukan karena usaha kita, damai yang kita terima, amin. Damai yang kita terima bukan karena kita udah cukup beres, kita perform, bukan. Tapi karena ada raja yang udah bayar harganya buat kita. Dan mengundang kita duduk di meja makannya. Jadi prinsipnya begini teman-teman semuanya. Peace bukan sesuatu yang kita capai dan perjuangkan. Kedamaian sejati atau peace yang sejati adalah sesuatu yang kita terima. Dan kita hidup di dalamnya. Different. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kedengarannya indah sih. Kok Andre bagus ya konsepnya. Bukan yang kita cari ya. Berarti yang kita terima dari Tuhan ya. Dan kita harus hidup di dalamnya ya. Bagus sih. Tapi dalam kehidupan nyata bedanya apa sih? Dalam kehidupan nyata bedanya apa sih? Sekarang kita mau lihat skenarionya teman-teman semuanya ya. Sederhananya ya. Saya kasih contoh sederhana. Misal di tempat kerja deh. Saudara dikritik abis-abisan. Bahasa anak sekarang dikeramasin. Bukan hanya dikeramasin. Dikrembatin. Ya. Yang kerja siapa, yang dapat hormat siapa? Sering kan kayak gitu di kantor kan. Udah dikritik, dan bagus yang kerja gua yang dapat kredit dia. Gitu. Tidak adil, painful, menyakitkan. Gitu ya. Fake peace bilang apa? Gak apa-apa. Gue udah maafin kok. Ngomongnya gue udah maafin, tapi di rumah ada boneka voodoo. Muka bosnya, rasain loh. Rasain, misalkan kayak begitu ya. Malamnya gak bisa tidur. 2 minggu kemudian masih ingat ngomong. Kalau lagi ngomong apa-apa, dibangun-bangunin lagi, dinyinyirin lagi. Itu fake peace. Kalau true peace itu bukan berarti gak ada sakit. Dia sakit, dia akui itu sakit di hadapan Tuhan dengan jujur. Lalu dia benar-benar melepaskannya.
Bukan karena dia kuat, tapi karena dia tahu dia gak bisa nanggung sendirian. Jadi bedanya bukan di ekspresi wajahnya. Saudara tahu gak sih? Yang di sini ini nipu. Nipu ini. Waktu kita berdua lagi susah-susahnya, teman kita waktu diceritain cerita sesungguhnya, gue gak nyangka lo begitu. Gue kira lo baik-baik aja. Wis, gue kan personal branding paling tinggi kastanya. Gak ketahuan. Nipu. Bedanya bukan di ekspresi wajah. Bedanya apa yang terjadi pada waktu semua pintu kamar tuh ditutup dan gak ada yang tahu. Itu contoh yang satu. Skenario di konflik tempat kerja. Skenario berikutnya. Usia 28, 30, 32. Ada jadwal-jadwal hidup yang gak sesuai itu. Nikah belum. Naik jabatan belum. Belum punya apa-apa dibanding dengan orang yang seumuran. Apalagi lihat Instagram temen, kita mah liburannya ke Bandung. Dia perginya ke Jepang ya. Dia perginya ke Korea ya. Gila lu, dia perginya ke UK ya. Ke Amerika ya. Aku mah cuma remah-remah, rengginang. Karet ketoprak. Dan sebagainya. Fake peace. Responnya seperti apa? Menjawab dengan kalimat rohani, kelihatannya meyakinkan. Aku tahulah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam hati kan tahu. Ya. Kepahitan dikit sama Tuhan tapi disimpan rapat. Ada doa yang udah lama tidak dipanjatkan. Susah berdoa dia. Kenapa? Karena dia merasa ngomong sama Tuhan percuma. Karena dia pengennya Tuhan tuh jawab doanya sesuai dengan kemauan dia. Kan kira-kira begitu. Karena aku udah berdoa Tuhan. Aku lagi PDKT sama dia, tapi dia lagi di PDKT sama orang lain Tuhan. Tolong sih Tuhan kasih kayak sama gua, masa enggak? Besok tolonglah butakan matanya, celikan hatinya. Dan sebagainya lah. Gitu, saya ngerti lah rasanya kalau lagi PDKT ada saingan dalam hati, akulah yang jadi juaranya. Tapi kan ketar-ketir juga ya. Kalau nanti dia jadian sama orang lain gimana? Dan sebagainya. Wah, dan sebagainya. Tapi trupis beda. Dia juga gak tahu jawabannya. Tapi dia bisa duduk bersama ketidakpastian tuh tanpa hancur. Dia bisa bilang jujur, aku gak tahu Tuhan, ini gak mudah. Tapi beneran Tuhan, I just trust in you. Itu bukan kalimat kosong ya, itu jangkar. Yang kuat. Bedanya satu kekuatannya sementara, yang satu kalau kita taruh di dalam Tuhan tuh pasti beda. Dan ini sih ciri-cirinya nih ya, selalu ini ciri-cirinya. Next berikutnya, orang yang hidup dalam fase fake peace ini, dengerin, selalu sendirian dalam menghadapi masalahnya. Selalu sendirian dalam menghadapi masalahnya. Di luar ada orang, di luar banyak teman-temannya, tampaknya banyak senyuman, tapi di dalam dia sendirian. Kalau orang hidup dalam trupis gak pernah sendirian dalam masalahnya. Selalu ada orang yang duduk bersama dengan mereka di dalam masalah itu. Biasanya seperti itu. Lalu juga ada Tuhan yang tentunya dilibatkan dalam masalah itu. Jadi teman-teman, peace sejati itu bukan hidup tanpa drama ya. Hidup mah pasti ada dramanya. Amin. Kita selalu kan berdoanya no drama dong hidup gua dong. No drama, no drama. Percayalah. Masalah itu gak perlu dicari. Masalah itu datang. Iya pasti. Selalu ada drama. Tergantung saudara mau berapa season aja masalahnya. Mau seasonnya cepat atau seasonnya lama, ya kan? Tapi yang paling penting adalah kita perlu ngerti bahwa ada Tuhan yang menemani kita pada waktu drama itu berlangsung. Amin. Aminnya kecil ya kalau ngomong begini saudara ya. Amin. Amin. Tapi ada satu hal yang saya mau tanyakan sama saudara. Dan yang ini mungkin salah satu part yang kita perlu gali kedalaman juga. Sebenarnya musuh terbesar dari trupis itu apa sih? Tahu gak sih musuh terbesar dari trupis itu apa? Musuh terbesar dari kedamaian sejati itu apa? Bukan Isabel, bukan situasi hidup yang belum beres. Musuhnya adalah dengerin baik-baik, standar yang kau pasang sendiri. Standar yang dipasang sendiri, standar yang entah dari mana itu kebenarannya kau percaya, kau pegang. Yang kita pasang sendiri, kita gak tahu dari mana kebenarannya, kita percaya. Berapa kali saudara pernah mikir kayak gini kan, nanti deh kalau udah dapat kerja yang lebih baik. Nanti deh kalau udah punya uang tabungannya sekian M begini. Ntar deh kalau udah punya pacar baru aku bisa tenang. Nanti deh kalau hubunganku udah beres. Kalau dia udah lakukan ini, udah lakukan itu. Kalau istriku udah minta maaf, kalau suamiku udah minta maaf. Baru
Aku bisa damai. Nanti deh kalau aku udah sembuh dari sakitku ini. Nanti deh kalau aku udah bisa mulai bergerak dan aktif dan sebagainya. Baru deh aku mulai hidup deh. Nanti deh kalau hidupku udah gak sekacau ini. Nanti deh kalau aku benar-benar punya ini dan sebagainya. Aku baru benar-benar nikmati hidup ini. Kabar buruknya, kalimat nanti kalau udah. Normalnya sih jarang benar-benar datang, saudara. Kalaupun datang, saudara pengen lebih. Jadi gak bakal ada putusnya. Kayak saudara lari di lingkaran bundaran tikus itu loh. Treadmill. Gak ada habisnya. Karena saya percaya, biasanya di dalam hidup ya, saya umur 45 tahun ini. Kalau satu masalah beres, ada lagi gak masalah baru? Ada lagi. Datang terus. Hidup itu kan selalu ada masalahnya, saudara. Gak percaya? Gak punya pacar masalah gak? Masalah. Punya pacar? Masalah. Gak nikah masalah gak? Masalah. Menikah? Tuh. Kurus? Masalah. Gemuk? Iya. Punya mobil? Masalah. Gak punya mobil? Masalah juga. Belakangan yang punya mobil apalagi yang ngisinya solar katanya masalah banget sekarang ini. Iya, benar. Banyak hal saudara, maksud saya kita gak pernah tahu, kita gak bisa mengendalikan semuanya, itu maksud saya sih. Gak pernah beres-beres. Karena hidup tuh gak bakal mencapai titik sempurna. Versi saudara, gak bakal. Saudara kan bukan Damian. Sempurna. Gak ada. Dan saya kasih tahu saudara ya, kabar baiknya adalah itu bukan syarat untuk kita bisa punya peace. Bukan. Jadi lagi-lagi, makanya prinsipnya seperti yang saya tulis di depan, musuh terbesar kedamaian bukan orang yang menyakiti kita. Bukan. Bukan situasi yang belum beres, bukan. Musuh terbesar kedamaian kita adalah standar kesempurnaan yang kita pasang sendiri sebagai syarat kita beroleh damai. Saya yakin Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Amin. Tapi Tuhan selalu berjanji dia mau berjalan bersama kita apapun situasi kita. Makanya firman Tuhan di Mazmur 23 bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman katanya. Aku tahu gadamu dan tongkatmu menjagaku. Amin. Tuhan gak ngomong, aku hapus lembahnya. Enggak, Tuhan berkata, aku bersamamu di dalamnya. Jadi prinsip salahnya nih saudara ya, tadi ini prinsip benernya. Sekarang prinsip salahnya, kita nunggu hidup rapi dulu baru mau tenang. Padahal Yesusnya aja milih kandang daripada hotel bintang 5. Hei. Amin. Kita nunggu rapi dulu baru mau tenang. Padahal Yesus aja milih kandang bukan hotel bintang 5. Saudara gini. Saya kan punya anak laki-laki semua ya di rumah ya. Dan saya menyampaikan ini sebagai orang yang baru kelar operasi kaki. Dan istri saya bekerja. Ya pergi ke kantor. Kalau pulang sekolah anak-anak sama saya. Saudara bisa kebayang gak kalau punya anak cowok yang umurnya kayak anak-anak saya? Kayak apa situasinya? Rumah saya bukan sekedar rumah itu saudara. Arena bermain. Ya, loncat sana, loncat sini. Bentar-bentar, Dedi, dan sebagainya. Udah gitu kalau lagi main game suaranya, anak saya tuh kalau main game juga kenceng lagi, ya kan suaranya. Kan papanya perlu persiapan khotbah. Tuhan berikan aku, Dedi, darah Yesus. Belum lagi, menambah cerita ini lebih seru, sebelah saya tuh lagi bangun rumah. Tuhan Yesus, aku mau nyiapin, Tuhan pimpin semua. Dong. Tuhan Yesus tolong. Kan aku pengen berteriak. Pengen ngomong sama tetangga sebelah. Bisa gak sih jam 4 selesai gitu loh. Kadang-kadang sampai setengah 6 masih dok. Mau saya keluar ke tok sebelah. Tapi kan saya ingat saya gak bisa jalan. Mau marah-marah gimana? Mau ngomel juga. Gue gembala ya.
Kadang-kadang jadi pendeta susah loh saudara. Baru mau marah, ingat Tuhan Yesus. Pendeta, gembala. Dulu saya pikir kayak gitu, damai baru hadir kalau gini, semua anak-anak saya tenang, diam, di rumah diam, tenang, hening, gak ada apa-apa. Dulu saya pikir begitu. Ya mana bisa sih? Gak bisa. Itu kan kemauan saya. Tapi kalau saya cuma nunggu momen kayak begitu, mungkin saya harus nunggu 20 tahun lagi begitu mereka menikah semua, mereka pergi dari rumah. Keluar dari rumah. Maksud saya begini saudara ya, in my personal perjalanan bersama Tuhan dan merenungkan ini. Gak ada yang ideal sih. Yang ada ya kita yang belajar untuk merayakan hal-hal kecil yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Simpelnya punya kacamata nih lihatnya yang positif-positif, belajar gitu loh. Belajar merayakan hal-hal kecil, belajar melihat hal-hal yang bisa kita syukuri. Yang datang dari Tuhan. Contoh saya ngeliat si Geva. Geva itu kalau dulu gambar kan kayak bapaknya banget. Di luar garis semua. Warnanya pemilihannya pun cetar. Muka orang diwarna merah lah, hijau lah. Emang huluk ya kan. Diwarnain hijau keluar garis semua. Anaknya buru-buru. Anak saya yang pertama itu beda sama yang kedua. Yang kedua lebih teliti. Yang pertama itu kalau gambar. PR warnai Geva ya. Udah selesai. Mana lihat. Dulu ampun semuanya carut marut. Warnanya kemana-mana. Sekarang udah bisa di dalam garis. Walaupun warnanya tetap hijau. Tapi dalam garis itu udah mujizat. Udah bisa saya rayakan itu. Minim itu bisa damai, maksud saya peace, damai bisa dinikmati di hari itu. Betul gak? Di tengah rumah yang masih heboh, di tengah kaki yang masih pemulihan, di tengah hidup yang masih berantakan. Banyak hal bisa dirayakan sih. Buat saya pribadi bisa buang air besar lancar di momen-momen begini. Itu anugerah. Benar. Jason yang paling relate lah dengan saya. Gitu. Karena pada waktu ini selesai operasi, ini gak boleh tekuk saudara. Mesti dilurus doang begini, 0 derajat. Boro-boro bisa nekuk begini 90 derajat, 0 derajat. Nah pada waktu buang air besar menurut saudara gimana? Saya tanya dong ke suster dong, sus mau buang air besar gimana? Biasanya sih di kasur. Terus gimana? Kita ambilin ember pak. Oh bapaknya, saya gimana? Bapak tiduran aja kita taruh ember. Jadi saya agak tiduran, ditaruh ember gitu di situ. Terus maaf sus, bersihinnya gimana? Saya yang bersihin pak, suster yang bersihin. Oke gak jadi. Gitu. Lalu gimana? Ya yang kedua ke kamar mandi aja, kamar mandi. Ya udah saya akhirnya pilih kamar mandi. Ada mama saya yang nemenin, dia ketawa ngeliat saya turun dari kamar mandi pagi-pagi. Udah gitu pada waktu mau ke kamar mandi saya mikir juga. Lah tapi kan gimana ya kok gak keluar-keluar ya? Perlu disuntik dulu pak biar keluar. Biasanya habis operasi minum banyak obat perutnya tuh keras pak. Itunya perlu disuntik. Ya udah deh daripada gak keluar-keluar suntik deh. Yang saya tidak tahu suntikannya dosisnya 30 lipat lebih besar daripada Milkolax apa Dukolax itu cuma 5 mili. Ini sekali suntik 150 mili saudara. Ditembak banyak gitu kan. Jus gitu masuk ke dalam. Beneran loh badai itu perut saudara ya. 5 menit badai, tapi susternya bilang begini. Pada waktu dia suntik dia udah ngomong, Pak, pada waktu disuntik nanti rasanya berkecamuk Pak. Tapi ingat Pak, itu palsu katanya. Hah? Palsu? Maksudnya gimana palsu? Palsu Pak, itu baru obatnya bekerja. Kalau Bapak cepet-cepet keluarin, yang keluar obatnya doang, itunya belum keluar. Oke, dia suntik, gas 5 menit, sus, udah goyang, sudah kenceng. Dan saya harus turun, bayangin gak? Tahan pak, tahan. 8 menit itu saya tunggu saudara. Saya ingat itu adalah, aduh saya nonton bola aja injury time kayaknya lama ini. Aduh bener-bener lama. Udah gitu kan saya mikirkan sus kayaknya saya turun deh. Karena masuk ke kamar mandi pun kayaknya saya pelan-pelan sus ya. Ya udah saya coba turun pelan-pelan pakai tongkat dibantuin sama mama saya, sama suster gitu ya kan. Herannya di kayak jadi kayak gitu-gitu selalu ada-ada aja saudara ya. Begitu mau masuk kamar mandi suruh jongkok kan. Ada-ada aja. Kenapa? Itu tempat duduknya lebih rendah dibanding di rumah saya. Jambannya rumah sakit itu lebih rendah dari jamban saya. Jadi saya tuh pistol squat. Saudara tahu pistol squat gak? Kakinya lurus begini. Kaki kanannya turun. Kok gak nyampe-nyampe nih? Rendah banget. Jatuhin aja apa jatuhin. Aduh. Ya udahlah. Kita berani beriman. Lepasin aja. Drop it aja gitu. Akhirnya blok gitu duduk. Itu pun juga gak langsung keluar saudara ya. Maksudnya gak langsung keluar. Langsung keluar deh. Yang pertama langsung keluar. Orang lagi badai,
Yang berikutnya maksud saya gak langsung keluar. Yang pertama-tama itu langsung astaga Tuhan. Bayangin aja buang air besar kaki masih lurus begini. Di rumah sakit disikapin, dikasih kotak sepatu. 2 tingkat, baru taruh kaki lurus. Jadi duduknya gini saudara, duduk begini. Kok jadi ngomongin begini ya? Ini berbagi bahwa ada hal-hal kecil yang bisa kita syukurin. Sesusah itu memang. Baru akhirnya pulang ke rumah, diobatin ke fisio baru bisa tekuk 30 derajat. Puji Tuhan, tadinya gak kungfu begini lagi. Tadi kan kayak satria baja hitam, saya tendangan maut. Ini kan, aduh, bersyukur. Banyak hal sebenarnya bisa kita syukurin, itu maksud saya yang kecil-kecil saudara. Tapi kita seringkali gak perhatiin. Sampai sini saudara nangkep maksud saya? Jadi jangan hidup dari fake peace itu. Fake peace itu berbahaya saudara. Damai palsu itu berbahaya. Bahayanya tau gak kenapa? Saudara feel oke-oke aja. Saudara pemusik maju ke depan. Saudara tuh feelnya oke-oke aja. Saudara berhenti cari sembuh. Kalau saudara tinggal di situ. Karena saudara berpikir itu normal. Kita berhenti untuk mau jadi sembuh. Dan itu bahayanya saudara. Itu bahayanya. Sampai sini saudara nangkep maksud saya? Sekarang lebih mendarat lagi. Oke? Konkretnya saya harus mulai dari mana? Ada 3 pintu untuk melawan fake peace ini yang harus saudara buka saudara ya. Yang pertama, jujur sama Tuhan. Ini penting. Sebelum jujur sama siapapun, jujur sama Tuhan. Gitu ya. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat. Aku capek. Ngomong aja sama dia apa adanya. Tuhan tidak bakal menghakimi. Tuhan hadir. Amin. Tuhan tidak bakal menghakimi. Tuhan hadir. Jadi itu yang pertama saudara ya. Jujur sama Tuhan. Karena sejatinya prinsipnya begini saudara. Tuhan tidak butuh doa yang sempurna. Dia butuh hati yang jujur. Bahkan yang paling berantakan sekalipun. Yang kedua saudara, pintu yang perlu kita buka. Kita mau lepaskan identitas dari kondisi. Ingat-ingat tuh. Lepasin identitas kita dari kondisi. Karena ini akar fake peace yang paling dalam. Selama kita mendefinisikan diri kita dari kondisi kita, berat. Aku orang yang gagal. Aku gak punya kapasitasnya. Gak ada pria atau wanita yang tertarik dengan saya. I'm done. Gitu. Saudara, jangan izinkan itu, narasi itu ada dalam hati saudara. Ingat Pastor Joe berbagi soal Naomi. Naomi kehilangan segalanya. Suami, anak-anak, tanah air, kesediaannya nyata. Tapi yang selanjutnya dia lakukan tuh bahaya saudara. Jangan panggil aku lagi Naomi. Tapi panggil aku Mara. Wah, sampai ganti nama dia. Nama Naomi artinya menyenangkan. Disuruh panggil Mara yang artinya pahit. Gitu. Wah, sedih banget kan. Dia tidak hanya berduka, tapi dia membuat kondisinya tuh jadi identitasnya. Dan itu yang berbahaya saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6-8. Paulus nulis ini dari penjara. Dia bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatiin itu saudara. Paulus gak bilang jangan khawatir nanti Tuhan rubah kondisinya. Tidak, Paulus tidak bilang jangan khawatir semuanya baik-baik aja. Yang Paulus bilang adalah jangan khawatir bahwa kehadapan Allah damainya akan memelihara hati dan pikiranmu. Tuhan gak selalu mengubah situasinya, Tuhan mau menjaga hati kita di tengah situasi yang belum berubah. Makanya kalau pembacaannya diteruskan,
Paulus tulis semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu undangan aktif untuk kita memilih apa yang kita izinkan mendiami pikiran kita ini. Jangan dikit-dikit mampus dah gue dah, hancur dah, aduh gawat dah. Jangan saudara. Karena prinsipnya ini saudara, damai yang sejati tidak bergantung pada kondisi di luar. Damai sejati itu dijaga oleh Tuhan sendiri dari dalam. Amin. Pintu yang ketiga yang terakhir, temukan satu orang yang bisa saudara tuh lepas topeng gitu. Jujur sama Tuhan satu hal, itu antara saudara dan dia. Tapi jujur kepada manusia saya tahu lebih beresiko. Makanya saya bilang satu orang aja ya. Karena Tuhan sesuatu tahu gitu bahwa untuk kita pulih benar-benar kita jangan simpan sendiri. Kita ini kan gak dirancang untuk hidup sendirian. Amin. Kita tidak dirancang untuk menanggung segalanya sendirian. Temukan satu orang yang dewasa, yang aman, yang bisa dipercaya buat saudara. Dimana saudara gak perlu jawab klise, sugar coating, gak usah. Saudara bisa jadi apa adanya. Orang yang saudara bisa ngomong, aduh gue capek nih gitu. Gue takut dan sebagainya. Karena prinsipnya begini saudara, ini penting ya, prinsipnya begini. Topeng yang paling berat, bukan yang kita pakai sendirian di dalam kamar. Topeng yang paling berat adalah yang kita pakai sendirian di dalam kamar, tapi topeng yang paling berbahaya adalah yang kita pakai di depan orang yang harusnya kita bisa percaya. That's the most dangerous mask. Minim-minim kalau udah menikah ceritalah sama istrimu, ceritalah sama suamimu apa yang kau alamin. Jadi saudara itu 3 pintu. 3 aja, jujur sama Tuhan, lepasin diri dari kondisi, coba berbagi sama satu orang yang saudara bisa percaya. Saya berdoa di akhir khotbah ini kita paham prinsip ini dan bawa pulang seperti ini prinsipnya. Bahwa true peace bukan milik orang yang hidupnya sudah beres. Tapi true peace adalah milik orang yang memilih berjalan bersama Tuhan di tengah hidup yang belum beres. Amin. Saya gak tahu apa yang saudara bawa masuk ke ruangan ini hari ini. Maybe saudara sedang baik-baik aja. Bagus, itu indah. Tapi mungkin ada dari saudara yang sudah sangat lama di mulutnya ngomong baik. Padahal di dalamnya tuh gak baik-baik aja. Kita ingat Elia tadi, dia jujur di hadapan Tuhan tanpa topeng. Dan Tuhan hadir. Gak ngehukum. Tapi Tuhan ngomong bangkit dan makanlah. Perjalananmu masih jauh. Saudara, perjalanan saudara juga masih jauh. Tuhan masih punya rencana dalam hidup saudara. Dan Tuhan yang hadir buat Elia adalah Tuhan yang hadir juga di hidup saudara. Saat ini. Di kursi saudara duduk saat ini. Tapi masalahnya gini. Dia gak bisa ngobatin luka yang saudara sembunyiin. Amin. Dia gak bisa ngobatin luka yang saudara sembunyiin. Dia nunggu kita untuk jujur saudara. Amin. Oleh sebab itu, saya jemput saudara bangkit berdiri yuk di depan Tuhan. Saya mau ajak saudara. Bukan tantangan besar sih, kita cuma kerjain satu hal aja siang hari ini. Kita mau identifikasi satu area kehidupan kita yang mungkin kita sembunyiin di balik kata gak apa-apa. Dan kita mau bawa itu ke hadapan Tuhan hari ini dengan jujur. Sambil kita mau bersyukur, kita mau datang sama Tuhan pada hari ini. Gak perlu kata-kata yang indah saudara, tapi jujur di hadapan Tuhan. Dan saya mau ajak saudara nyanyi satu lagu yang jadi berkat buat saya dan jadi berkat, saya yakin jadi berkat juga buat saudara pada siang hari ini. Amin. Mari kita nyanyi satu lagu ini saudara. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat. Amin. Yes God. Di dalam hidupku. Katakan rancangan indahmu. Rancangan indahmu
Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu yang ada di dalam kami memelihara hati kami Tuhan. Ajar kami menyadari Kau hadir di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Ajar kami tenang. Ajar kami memiliki damai sejati itu Tuhan. Tuhan, aku berdoa termasuk hamba-Mu sendiri Tuhan pada saat ini. Kami gak mau hidup dari damai yang palsu. Ajar kami untuk memiliki dan hidup di dalam damai sejatinya Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu mungkin apa yang kami rencanakan belum sesuai. Kami tahu mungkin keadaan yang kami lihat di depan mata kami belum sesuai Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Kami percaya Kau pegang kendali dalam hidup kami. Kami mau berubah. Kami mau belajar. Gak berjalan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sekaligus pun kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi dalam hidup kami Tuhan. Singkapkan Tuhan. Singkapkan. Karena kami tahu walaupun gak mudah, itulah damai yang Tuhan mau berikan dalam hidup kami. Berjalan untuk menggenapi atau menjadikan hidup kami sesuai dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara bahasa firman Tuhan. Bahasan firman Tuhan juga sudah selesai. Bahasa hamba-Mu terbatas. Tapi Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu memelihara kami. Biarlah kekuatan-Mu memelihara kami. Roh Kudus yang wahyukan firman ini lebih lagi dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Dan wahyukan dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Dan dari awal sampai pertengahan Tuhan sudah hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan dan kami selalu Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Melanjutkan aktivitas kami, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan tidak menjadikan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dan kami mau menerima Tuhan berkat yang datangnya dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi seiring dengan kehendak Tuhan. Dan pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak Yesus Kristus serta hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. God bless you. Silakan menikmati snack yang ada di belakang. Tuhan berkati kita semua.